Kasus ini ya, Polda Jatim itu sangat serius karena memang ini berdampak pada kestabilitasan nasional. Warga persaudaraan sejati terate yang mana masih gejolak. Ibu bumi popo angkoso, mangku bumi mangku angkoso, ingsun ngadeg setengah jagat manunggaling kawula Gusti. Nah, saat ini pun sudah ditersangka. Nah, bagi kami konsep persaudaraan saya kembalikan kepada ketua yayasan. Tapi pada prinsipnya hukum ini kan mengatur, Mas. Ya, hukum ini mengatur. Nah, tadi yang saya katakan di awal kami sudah melakukan persuasif persaudaraan atau bahkan kekeluargaan. Sudah bersurat, sudah datang ke kediamannya ya. Ini kita transparan, kita ada saksi ya. Saya nggak nutup-nutupin, kita biar PSHT mengedepankan itu semuanya gitu loh ya. Tapi kan itu sudah terlewati gitu loh. Sudah terlewati gitu. Sehingga proses pidananya berlanjut dan sudah ada penetapan tersangka. Nah, perkara pidana itu tidak mudah, Mas, gitu. Tidak mudah dalam artian terus meminta maaf berarti pidananya berhenti gitu. Ya, tidak seperti itu. Dalam pandangan hukum. Dalam pandangan hukum memang tindak pidana seperti itu. Seperti itu ya. Mengikat gitu juga ya. Iya, mengikat gitu. Siapa pelakunya gitu. Jadi, tapi berkenaan dengan ya perbuatan perminta maaf dalam pandangan salah satunya adalah ya mungkin memang bersifat hanya meringankan. Saya kira seperti itu, bukan berarti putusannya putus gitu, tidak. Saya kira seperti itu, Mas. Jadi ya hukum pidana itu tetap berjalan gitu sampai akhirnya seperti apa lah nanti. Kalau berkenaan masalah nyawiji itu bukan kewenangan saya ya untuk bicara, saya fokus pada masalah hukum. Baik. Jadi siapa pelaku, siapa ini, ya ini kita dorong bagaimana Polda Jatim ini serius ya menanganin kasus ini ya. Polda Jatim itu sangat serius karena memang ini berdampak pada kestabilitasan nasional. Warga persaudaraan sejati terate yang mana masih gejolak. Sehingga dengan penetapan tersangka inilah harusnya pemahaman atau mungkin tindak lanjut ke tingkat selanjutnya harus bisa dipercepat, saya kira seperti itu. Baik, Mas. Jadi kan kewenangan kita tidak bisa jauh, Mas, tapi kalau mengacu pada pelaporan tahun 2018 sekarang tahun 2021 terlalu lama, Mas. Terlalu lama, saya kira seperti itu. Wah, luar biasa sekali, Mas. Gamblang banget ya. Iya. Artinya tetap dalam konsep persaudaraan ya sudah dimaafkan. Tapi dalam proses pencabutan pidananya ternyata juga sulit ya karena hukum bersifat mengikat ya, Mas. Iya. Ini sangat berdampak pada organisasi ya, terutama kadang-kadang warga PSHT gitu loh. Jadi saya sebagai kuasa hukum dalam artian tetap mengawal kasus ini ya sampai nanti akhir dari kasus ini seperti apa. Dan saya berharap memang setelah adanya penetapan tersangka ini ada kejelasan yang maksimal dalam artian dari dilimpahkan pemberkasan ke kejaksaan, bahkan mungkin tindak berikutnya itu persidangan. Saya kira seperti itu, Mas. Baik, Mas, berarti masuk ke pembabakan berikutnya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir, Mas. Ya, jadi pertanyaan terakhir kami adalah terkait dengan kedudukan Padepokan Agung Madiun. Iya. Tadi sudah dijabarkan di awal bahwa itu bagian dari aset-aset yayasan, tentunya milik organisasi PSHT. Nah, dalam hal ini sertifikasi dan lain sebagainya kan yang diakui negara adalah masa kepengurusan Mas Taufik ini. Iya. Lah, berarti dalam konsep penggunaannya juga tentunya adalah PSHT yang diakui dan sah secara hukum lah yang bisa menggunakan ya, Mas ya. Yang jelas ya jelas gitu, karena kan memang
Kang Mas Taufik nih konsisten gitu loh. Dalam artian menjabat dari tahun 2016 sampai sekarang ya memang tidak ada cacat gitu loh. Iya. Jadi justru malah modern gitu loh. Saya kira sesuai dengan tuntutan zaman. Saya kira seperti itu. Jadi dan mohon maaf sekali lagi kan banyak ya hitungannya yang mungkin saya temukan juga, bahkan ada gugatan-gugatan juga gitu. Yang mana PPSHTPM pun juga telah diputus ya oleh pengadilan Petun, yang mana mereka juga bagian organisasi yang sudah dicabut gitu loh. Jadi siapapun tidak bisa lagi menggunakan PSHT. Kan di sini ada 14 ini ya, Mas, 14 nama ya. Nama-nama ada semuanya di sini jelas gitu ya. Ya. Jelas sekali gitu bahwasanya Mas Taufik selaku Ketua Umum PSHT ya menggugat perkumpulan-perkumpulan yang mengatasnamakan PSHT, yang salah satunya ada PSHT Pilang Bangu, ada PSHT Teraten Demak, Magetan, Probolinggo, Trenggalek, ya, ada Bangkalan, ada Bojonegoro, macam-macam. Dan salah satunya juga PPSHTPM, ya. Di sini ada PPSHTPM, ya, nomor 10, ya, yang akta pendiriannya oleh Mas Bagus, yang ketua umumnya adalah Mas Murjoko. Jelas kita nggak ada tipu-tipu, Mas, nggak ada tipu-tipu, jelas ya. Kita bicara berdasarkan data, bisa di googling ya. Tuntutan zaman itu jelas bahwasanya PPSHTPM itu yang mendirikan adalah Mas Bagus Rizky. Dan banyak di YouTube itu ya, bisa banyak didapat lah gitu. PPSHTPM itu apa ya? PSHT itu apa? Sudah banyak. Jadi kita nggak perlulah membodohi saudara-saudara kita yang di bawah itu. Tapi yang lebih penting adalah mengedepankan ajaran luhur kita yang harus dikedepankan. Jangan mengedepankan ujaran-ujaran hoak, itu yang nggak penting lagi gitu. Apalagi ada main pecat ya, itu wah betapa gampangnya gitu. Organisasi itu nggak semudah itu. Saya kira seperti itu. Baik, berarti nilai-nilai ajaran budi luhur itu tidak saja hanya menjadi sebuah slogan, tapi diaplikasikan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tindakan ya Mas ya. Iya, betul. Dan tentunya juga tidak membuat isu channel-channel konten-konten yang tidak terbukti kebenarannya, tapi dilontarkan. Itu sendiri dengan kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya, justru itu menunjukkan bahwa dia sendiri tidak mampu mengaplikasikan dari perbuatan berbudi luhur benar dan salah. Iya, makanya kan mohon maaf ada yang hobi bikin channel ya. Tolonglah gitu, bikin channel yang profesional. Ambil datanya yang benar ya. Jangan hanya sekedar didapat dari teman atau teman sesama channel gitu, bagi-bagi. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menyuarakan kebenaran ya. Dasarnya seperti apa? Kalau toh memang belum punya data, silahkan tanya. Ini jelas sekali. Makanya harus kami tegaskan lagi, mana PSHT, mana PPSHTPM. Itu jelas ada. Baik, ya, itu Mas. Baik, terima kasih Mas Samsudin atas waktunya. Lagi ngantor, saya nggak nyangka punya kantor semegah ini. Cuman jauh Mas. Saya rasa itu bincang-bincang hari ini. Terima kasih pencerahannya terhadap semua aset-aset, semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PSHT. Ya, saya rasa mungkin sebagai closing ya, menurut saya aset yayasan PSHT ini harus dikelola dengan baik, harus dimanajemen dengan baik. Yang mana mungkin ada sekolahan ya, mungkin siapa tahu nanti kelola baik, ada namanya kampus Teraten, universitas, ini penting sekali. Nah, ini yang mungkin yang digaungkan ke pengurusan yang baru itu untuk transparan dan akuntabel, ini penting sekali. Jadi mohonlah jangan mengedepankan ujaran kebencian, itu bagian dari pelaku tindak pidana. Saya kira seperti itu. Baik dulur-dulur,
Singkat, padat, dan jelas sekali. Hari ini kita sudah tanya semua yang berkaitan dengan aset yang dimiliki PSHT. Kesimpulan yang saya ambil adalah apapun yang dimiliki PSHT adalah milik kita bersama dan harus kita jaga, kita kelola dengan baik. Kemudian sebagai bentuk budi pekerti yang luhur, tadi sudah dijelaskan bahwa orang SHTRAT itu harus bisa ngedemke rasa, madangke kahanan, bukan malah sebaliknya memprovokasi, memelintir, serta menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. Saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.